Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan memakai gamis, walaupun hujan senyumnya tetap manis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat jawab uluk salamna, abi doakan panjenengan sadayakna engke uih ka bumi kengeng artos 8 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi haqqa hamdi, wassalatu wassalamu ala khairi khalqi sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil fatihil tughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil adim. Amma ba'd. Hadaratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatidz wal ustadzah yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Rama Kyai Haji Rusdi Maulani yang kami cadong barokah doana. Wabil akhos kepada akhinal kiram Bapak Kiai Ahmad Nawawi yang kami cadong barokah ilmunipun. Wabil akhos kepada akhinal kiram Al Ustadz Misbahul Munir yang kami hormati dan yang kami ta'dimi. Wabil akhos kepada sadayakna para ajengan yang tidak bisa kami sebut asmo karimnya, tidak mengurangi rasa ta'dim kami yang kami hormati dan yang kami taati segala fatwa oge dawuh-dawuhna. Wabil akhos kepada paratur pemerintah desa Ciseureum. Wabil akhos kepada Bapak Kepala Desa Bapak Kuwu Darsono beserta Ketua Tim Penggerak PKK oge seperangkatna nyaeta seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bapak Sedes, Bapak Kades, Bapak Ketua Kemde, Bapak Ketua PPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, oge Bapak RW, Bapak RT yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada Ketua Panitia Penyelenggara Ibu Nyai Haja Rodatul Jannah, Ibu Dede Hasanah, Ibu Ai Musirah, Ibu Rahimah dan seluruh keluarga besar Jamaiyah Fatayat Muslimat Al Barokah Ciseureum. Saya minta tepuk tangan dulu kangge panitia nu semangat dan kontribusinya luar biasa kangge pengawasan dinten ayeuna. Mudah-mudahan kita sadayana sareng panitia tansah ditetapkan imannya, ditetapkan Islamna, ditambahkan ihsanna, diberikan sehat panjang yuswa nu manfaat nu barokah, sumrambah kepada kita sadayakna para jamaah. Allahumma. Wabil akhos kepada Tanfidiyah Surya Nahdlatul Ulama Ranting Ciseureum. Wabil akhos kepada pimpinan muslimat, pimpinan fatayat, keluarga besar GP Ansor, oge teman-teman Banser. Wabil akhos Ibnu IPPNU dan tak lupa kepada Jamiah Maulid Simtud Duror yang kami banggakan. Wabil akhos kepada para agnia, para donatur, mudah-mudahan para agnia dermawan donatur diberikan sehat panjang umur yang manfaat barokah, diberikan mawaddah warahmah wasakinah, sumrambah kepada kita para jamaah. Allahumma. Wabil akhos kepada sadayakna para tamu undangan jamaah nu nangtung berdiri ngadeg imane sing jejeg, nu duduk calik lenggah sing ahli ibadah, nu lagi sakit ilang sakite, nu lagi meriang ilang meriange, nu wudunan ilang wudune, nu sakit mata ilang
hilang larane, diberikan sehat walafiat, diberikan ghirah semangat ibadah. Allahumma. Wabil akhos kepada para jamaah, Bapak Haji, Bu Hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Gusti Allah dawuh tanggene Al-Qur'an, wa nazzalna minas samaa'i ma'am mubarakan. Sesungguhnya Gusti Allah sengaja menurunkan banyu hujan dari langit mubarakan, membawa barok. Ngucapkah wae pelit sampean Bu ya Allah. Saya ulang, wa nazzalna minas samaa'i ma'am mubarakan. Gusti Allah sengaja menurunkan hujan dari langit mubarakan, gawa barok. Soalnya tadi bapak-bapak di sebelah sono saya datang lagi bisik-bisik, jamaah barokah nanggap mumpuni malah udan. Ketara panitiane lupa nggak nguncal ke sempak maring payon. Padahal hujan tidak hujan pun kabeh rahmate Gusti. Sampai-sampai di dalam kitab namanya Hilyatul Aulia, saking rahmate Gusti Allah, baik wong sing apik kelakuana ataupun orang nulacut ya eta wong sing kelakuane elek pun nang alam dunya dikasih rahmate Gusti. Rahmate Gusti. Maka yang keparingan hujan sampai deleweran sampai ngeblobor celake, mudah-mudahan dadi melu blobor penyakite, blobor dosane. Amin Allahumma. Sebelum lanjut punten pisan Pak operator sound system, ya sound systemna wireless abot nemen yang gue ngomong. Ini suara echonya coba dihilangkan wae. Suara echo di nah. Jangan aya echo di antara kita. Jangan pakai efek, apalagi efek samping. Soalnya suaranya saya dasarnya serak-serak berserakan. Jadi kalau pakai echo ora patia jelas. Kalau begini malah asli suarana mumpuni, betul? Wis aja dutik-utik maning. Dan sebelah kanan jelas, sebelah kiri tos jelas, nuti pengker jelas. Hatur nuhun Akang Son. Moga-moga sound sistemnya tambah laris, rezekine murah berkah barokah. Amin Allahumma. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia iya memang tercipta makhluk nu sukanya ngeluh. Dikasih hujan yang ngeluh, dikasih panas juga ngeluh. Giliran dikasih hujan bareng panas katanya hujan poyan. Ayak di sini nu nyebut hujan poyan. Ayak. Padahal panas benter Jawa kabeh nikmatna Gusti. Nih kalau udah bajunya basah teles kabeh berarti ngajina teu usah lama-lama. Sampean karunya. Tenan naon? Tenan naon? Kira-kira nanti selesainya jam sabaraha? Angke selesai jam berapa? Jam 5 sore. Ya Allah. Saya nanjak tadi jam 3 kurang seperempat. Selesainya jam 5 sore. Berarti ngajinya 1/4 ayat. Di sini ayat kiai ceramah 2 jam 1/4 ayat. Ayat. Kiai saha? Kakak? Saha? Nyong mumpuni ceramah 2 jam 1/4. Eta ngundang apa ngontrak sampean? Soalnya ketika sahabat bertanya kepada Kanjeng Nabi, ayyul amali ahabbu ilallah ya Rasulullah,
amal apa yang paling dicintai Gusti Allah? Kanjeng Nabi menjawab, salah satunya adalah as-sholatu ala waqtiha. Sholat pada waktunya adalah amalan yang paling dicintai Gusti Allah. Punten-punten nih, dalam hadis ini niki hadis sahih tanggene Bukhari niki. Sholat pada waktunya amal yang paling dicintai oleh Gusti Allah. Tapi jangan salah paham dari hadis ini. Sholat pada waktunya adalah sholat yang tidak melampaui batas selesai waktu sholat, alias sholat fardu yang gak sampai diqodho. Jadi sholat pada waktunya adalah sholat yang masih dalam batasan waktu sholat. Contoh, gak dumeh sholat pada waktunya lagi matun. Tahu matun? Matun itu ngebersihin suket rumput di sawah. Kah? Macul? Kakak? Ngarampas. Ngarambas. Ya, ngabersihan rumput di sawah. Kalau Cilacap nyebutnya matun, di dia naon? Ngagon. Di dia ayah tukang ngagon. Ayah. Seur. Rata-rata ibu-ibu tukang ngagon. Ya Allah, pantes. Tadi saya salaman sama muslimat kerasa kayak salaman pakai parut. Ternyata muslimat fatayat jidat tukang ngagon. Tak usah kecil hati. Di dalam kitab I'anatut Thalibin dijelaskan afdolul mukasabi az-zura'atu, sautama-utamanya pekerjaan adalah menjadi seorang petani. Yang kedua seorang buruh atau tenaga kerja. Yang ketiga seorang pedagang. Dan yang keempat pekerjaan utama tapi mentok nomor 4 adalah justru jadi pejabat pemerintah, pelayan masyarakat adalah pekerjaan nomor 4, petani nomor hiji. Berarti presiden nomor 4, petani nomor hiji. Tepuk tangan dulu dong. Jadi menurut kitab I'anatut Thalibin berarti pejabat nomor 4, petani nomor hiji, gubernur nomor 4, petani nomor hiji, bupati nomor. Aku direwangi. Ulang. Dijawab ya. Gitu passwordnya. Ulang. Berarti menteri nomor 4, petani nomor, camat nomor, petani nomor, DPR nomor, petani nomor, lurah nomor. Lurahnya dateng tuh. Sebelah mana Pak Lurah Pak Ku? Subhanallah, Masya Allah. Kuwuna kepala desana nu pakai jas, nu pakai sarung. Saya salah alamat. Saya ngebatin tadi ya lurah apa pengantin sunat. Saya senang Pak Lurah, Pak Kepala Desa, kalau ayah kades kok backgroundnya background santri, insya Allah dekat dengan para kiai, derek dawuh kiai, insya Allah ya lurah santri. Tepuk dulu dok. Udah berapa periode Pak Ku? Oh, sudah 2 periode. Masya Allah. Dari senyumnya kayaknya udah balik modal ini mah.
Pantesan kalau lurah kok backgroundnya santri, istrinya aja ketua tim penggerak PKK tadi ikut paduan suara. Tepuk tangan dulu dong. Nu keprok utangna lunas kabeh. Nu keras berarti utangna seueur. Mudah-mudahan rezekinya nu barokah. Amin Allah. Ternyata petani nomor hiji, pejabat nomor 4, berarti lurah nomor, petani nomor. Mantep apa mantep? Jadi petani keren apa keren? Punten ya Pak Ku, ini yang hak harus disampaikan hak. Jadi mau gimana lagi ya Begu ya? 2 periode ya tetap nomor 4. Petani nomor hiji. Tapi sekeren-kerennya jadi petani, ternyata anak-anak kita generasi penerus bangsa, kalau ditanya soal cita-cita, gak ada yang cita-citanya kepingin jadi petani. Ya apa ya? Kenapa anak-anak kita generasi sekarang gak mau jadi petani? Kunaon Bu? Capek terus, panas terus, ngenes. Oh, jadi petani ngenes. Panas apa ngenes? Sedih kalau ngenes itu sedih. Pantes wae kalau jadi petani kok ngenes, akhirnya anak-anak kita nggak mau jadi petani. Soalnya punten-punten, anak kita hari ini tidak mau jadi petani karena anak-anak kita lahir di zaman generasi IT, zaman kecanggihan teknologi. Nggak mau ngeluarin keringat, nggak mau capek-capek, asal duduk di kursi tapi menghasilkan duit. Ya pantes wae wong ieu zamannya zaman generasi canggih. Yang kedua, anak kita nggak mau jadi petani karena jadi petani ngenes. Nggak ngenes gimana? Nggak punya tanah. Bareng punya tanah ngurumatnya susah. Cari pupuk juga nggak mudah, yalah bareng panen malah dijual payune. Kayak lagi curhat sampean. Tapi ternyata orang petani walaupun sengenes apapun dibela sama Kanjeng Nabi. Bahkan menurut kitab I'anah, kita petani diutamakan pekerjaan nomor kaping hiji. Sebab kata kitab I'anatul Thalibin, sak nanemnya petani menjadikan sodakoh. Saya ulang, kata kitab I'anatul Thalibin, sak nandure petani menjadikan sodakoh. Buktinya nanem padi di grumut wereng, berarti petani sodakoh sama wereng. Nanam ubi dimakan tikus, berarti petani sodakoh karo. Nanam jambu dimakan kampret, berarti sodakoh sama. Nanam mangga dipangan codot, berarti petani sodakoh karo. Sampai codot bedi sodakoi sama petani. Keren apa jadi petani? Keren. Bahkan orang Indonesia punya prinsip, kalau belum makan nasi namanya belum makan. Ya apa ya? Pak Presiden, Pak Prabowo makannya nasi. Asalnya nasi dari beras, beras dari gabah, gabah dari pari, yang nandur padi saha. Berarti sampai presiden pun disodakoin sama petani. Tepuk tangan dulu dong buat petani. Wis gede tuan gagal diperintahkan keprok barangan. Barang keprok udahnya tambah deres. Salawatan dulu ya Bu ya. Biar ikhlas ya Bu ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah. Hadza matlabi ya Nabi, ya Rasulullah. Ya Nabi,
laka syafa'ah wa hadza maqladi ya nabi ya rasul ya nabi laka syafa'ah wa hadza maqladi ya nabi ya rasul ya nabi laka syafa'ah wa hadza maqladi anta murtaja yauma zihan isyafa'ah ya khairul anam anta murtaja isyafa'ah ya khairul anam yang Kanjeng Nabi perlihatkan kepada umatnya. Geniku kalau diberikan hujan turun, yang pertama tidak boleh menjelek-jelekan hujan. Contoh, nampi penanggap mumpuni dan ini pantes ini kaya-kayane mumpuni doane orang ampuh. Karena ternyata ketika hujan turun, artinya Gusti Allah mutus malaikat yang menyampaikan rizki, namanya malaikat Mikail. Malaikat saha? Malaikat Mikail ketika hujan turun, ini ku turun menyampaikan rizki kepada manusia. Lah kok habis hujan aya nu banjir, anak longsor, anak apa ayah? Ayah. Sini orang sudah kabeh. Sudah sadayana. Masya Allah. Berarti ya tetiasa bahasa Jawa, tetiasana bahasa Sunda.
biasanya sekali-sekali kumpul. Jadi hapunten pisan kalau bahasa Sundana belepotan karena masih tahap belajar. Jadi kalau saya kok ngucapnya kurang fasih, hapunten pisan ya Bu ya. Di hapunten nih. Atur nuhun. Ya sawang Sunda. Sallallahu Nabi Muhammad. Bagaimana jadi lupa? Oh ya, kalau ayah habis hujan kok terus banjir, habis hujan kok ayah longsor, bukan karena hujanan, tapi jenengan tos paham doharul fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aidinas. Rusaknya daratan, rusaknya lautan, ibu kabeh sebab kelakuan manusia. Contoh kecil, namanya hujan juga perlu jalan, air juga harus dikasih jalan. Namanya jalannya ayah selokan, ayah drainase. Tapi kok kalau udah dibangun drainase, udah dibangun selokan, malah jalannya air ternyata buat wadah sampah, buat wadah runtah. Bahasa Sunda runtah. Kalau bahasa Cilacap di sini runtah. Lalu jalanin air, jalannya cai apa cau? Cau gedang. Enggak, kalau cau itu gedang, pisang. Cai air. Mangga ieu caina di caina bening kabeh kaya radiator. Ternyata habis hujan kok terus banjir, bukan salah airnya. Drainase aya susukan kecil buat wadah air, tapi ternyata buat wadah runtah. Ya pantas wae. Caina bingung mau lewat mana. Akhirnya Caina masuk ke rumah, ikut medang kopi sareng sampean. Namanya banjir, bukan airnya musalah, tapi manusianya. Jadi kalau ada yang ngucap zamannya zaman edan, bukan zamannya yang edan, manusianya wae nu kebablasan. Sampai mau disebut manusia edan. Na'udzubillah ini. Maka yang kaparingan hujan hari ini, pertama kita ikut sikapnya Kanjeng Nabi, tidak boleh mengolok-olok hujan. Yang kedua, sareng berdoa. Salah satu doa paling gampil, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shayyiban nafi'an. Gampil pisan doana. Bisa sareng-sareng? Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shayyiban nafi'an. Nuti pengkerjangan pangeri ayo sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shayyiban nafi'an. Sebelah kanan jangan ketinggalan. Allahumma shayyiban nafi'an. Sebelah kiri jangan pangeri. Allahumma shayyiban nafi'an. Ruprabana. Allahumma shayyiban nafi'an. Paku. Allahumma shayyiban nafi'an. Artinya ya Allah, jadikan hujan hari ini hujan yang membawa manfaat. Amin Allahumma. Tidak cuma payungan pakai payung, ayah nuntiker naik ke sirah mustaka. Mustaka, tahu mustaka? Kalau Cilacap nyebutnya mustoko, mustaka. Kalau sini mastaka. Kalau saya ngucap kepala terlalu kasar jadi punten mastaka. Ayah tiker naik ke mastaka. Itu tiker kelasa beli harganya 5.000, betul. Tapi ternyata ayah tiker sepele
dibeli harga 5.000 buat dibokongin, dipantatin, terus dikentungin sekali. Tapi setelah hujan kok naik ke mastaka, berarti itu tikernya mulia enggak? Mulia, artinya benci sama orang jangan berlebihan, karena mesti sewaktu-waktu butuh amanu orang dibenci itu tadi. Betul laras. Jadi kalau hujan begini tetap nantinya sampai jam 5 sore. Oh, sholat asarnya 5:30. Iya kan, saya naik tadi jam 3 kurang seperempat lah, terus nanti turunnya jam 5 sore, berarti kan ngajinya 2 jam setengah, berarti sholat asarnya 5:30. Masya Allah, kembali deh lagi dibahas soalnya tadi. As-sholatu ala waqtiha, sholat pada waktunya. Itu bukan yang dimaksud lagi apa tadi Matun? Lagi ngagon dengar adzan langsung bek sholat di sawah ente. Lagi deres, tahu deres ente? Deres itu nyadap gula aren biar jadi gula Jawa. Orang sini nyebutnya naon? Ngiguh. Naon Bu Nyai? Oh enggak ada. Kalau di Cilacap nyebutnya nderes, tukang nyadap gula aren biar jadi gula Jawa. Ninggur. Oh, walaupun gak ada yang ninggur di sini tapi nyebutnya ninggur. Sholat pada waktunya bukan berarti lagi ninggur dengar adzan langsung sholat cemantel di wit kelapa ente. Tapi yang dimaksud sholat pada waktunya adalah sholat yang tidak sampai melampaui batas selesai waktu sholat. Contoh, punten Kiai ajengan, saya mau bertanya Kiai, kalau di dia di Cisureuh manjing sholat maghrib sekarang jam berapa Kiai? Jam genep. Kalau kemarin saya buka puasa di daerah Magelang itu jam genep kurang 2 menit kalau di sana mah. Mungkin kalau di sini paling cuman jarak 1 atau 2 menitan. Berarti maghrib sekarang manjing jam genep kurang 3 menit umpama di sini di Cisereh. Berarti kalau manjing sholat maghrib di Cisereh jam genep kurang 3 menit. Kok sholat asarnya jam setengah genep? Oh, ini biar jenengan tahu hukumnya juga. Kan lagi nyebut tadi ngajinya selesai jam berapa? Jam 5. Kalau begitu kan sampai rumah jam 5 lebih 1/4. Ambil wudhu ganti baju juga jenengan, berarti setengah genep sholat asarnya. Maka kalau manjing sholat maghrib jam genep kurang 3 menit, kok sholat asarnya setengah genep, masih disebut as-sholatu ala waqtiha, sholat pada waktunya tuh. Cuman status sholatnya sampean jadi solmet, sholat tapi mepet. Jadi ya tenan naon iya kalau ngajinya selesainya jam 5 sore. Nanjaknya jam 3 lebih 1/4, turunnya jam 5 sore. Saya juga nggak bisa membayangkan bagaimana panjangnya tuh amplop. Oh salah, bagaimana panjangnya tuh pahalana. Amin Allahumma. Salu ala Nabi Muhammad. Sebelum lanjut, ya grup rebana saya sawer dulu karena nanti ngiring sampai jam 5 sore. Grup rebana saya sawer dulu. Ya, sawang sulna. Pinter jawabna, tak usah repot-repot tapi ditampi. Punten Kiai Pak Kuwu, saya senang nyawer santri. Santri sini. Ya, grup rebana dari oh dari Meriki, subhanallah, baru ada saya dengar bahasa Sunda. Dari mana? Dari Meriki.
Mau kemana? Mau ke Meriku. Saking bingungnya. Bunyainya orang Jawa, dia orang Sunda sampai bingung bahasa dari mana, dari Meriki. Ketimbang nyawer biduan kan malah mending nyawer santri ya Bu ya. Mudah-mudahan anak-anak kita putra-putra panjenengan sadaya nu lagi sekolah, nu lagi ta'alum di pesantren, bisa kerasan di pondok, ngilmunya nu manfaat, min ahlil ilmi, min ahlil Quran, min ahlil khair. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Walaupun ia hujan, panitia mengharapkan panjenengan ikhlas sadaya. Soalnya ikhlas itu amal yang paling berat tapi paling gampang diucap. Tapi setan goda orang ikhlas itu ente kuat. Makanya ganjarannya orang ikhlas paling banyak. Kalau ikhlas bisa berbentuk, maka wujudnya ikhlas adalah emas murni. Saya ulang. Kalau pengumpamaan gambaran ikhlas kok bisa berbentuk wujud, maka wujudnya ikhlas adalah emas murni. Emas mur. Selama jenengan beli perhiasan di toko emas, itu emasnya emas asli, tapi tos nggak murni lagi. Soalnya kalau emas murni walaupun cuman gede sekelereng, kok emas tulen, emas murni itu bisa dijual harganya miliaran rupiah. Tapi kalau sudah diperjualbelikan di tempat umumnya eta di toko emas, berarti sudah kecampur kadmium, kecampur titanium, kecampur perak alias kecampur logam. Emasnya emas asli tapi udah nggak murni kalau yang di toko perhiasan. Makanya emas itu warnanya kuning, tapi nggak setiap yang kuning itu emas. Karena bisa jadi kuning-kuning itu tahu. Budak letik tenyaho apa yang lagi disampaikan. Saya tanya nih sama yang di emper masjid, assalamualaikum, sampai belakang halo, iya masih sadar, alhamdulillah. Kebagian snack ente, kebagian sebelah kiri, kebagian snack ente, kebagian sebelah kanan, kebagian snack. Alhamdulillah, moga-moga rezeki nu barokah kabeh. Saya mau tanya, di desa Cisereh, tahunya itu warna kuning apa warna putih? Oh, aya nu kuning, aya nu bodas. Bodas putih. Pantesan. Tadi ditanya jawabannya nggak sesuai harapan. Jebulnya di sini kuning sama putih warna tahu. Tapi kalau ikhlas itu adalah gambarannya emas murni, emas tulen. Sampai-sampai Imam Al-Ghazali mengatakan di dalam kitabnya, halakan nasu kulluhum illal ulama. Kabeh orang yang manusia yang masih hidup akan musnah illal ulama, kecuali para ulama. Jadi kabeh kita yang hidup nih bakal musnah. Yang napas semuanya bakal musnah. Ini masih napas Bu? Alhamdulillah, jangan nyepelein napas. Karena tadi yang di awal saya menyampaikan di dalam kitab Hilyatul Aulia, baik orang yang lacut ataupun orang yang bagus akhlaknya, semuanya dikasih welas asih na Gusti. Buktinya dikasih jenengan ambekan kabeh, napas kabeh, nyedot udara kabeh, ya Bu ya. Kelihatan sepele, cuma napas masuk metu, masuk metu. Masuk sini bahasa Sundanya naon? Asup. Keluar. Mijil. Mijil. Bijil.
Saya juga bingung sama orang Ketanggungan daerah selatan itu. Jawa Tengah planet mana begitu? Sunda pisan ya ente. Diajak ngomong bahasa Jawa ya juga ente nyaho. Bijil. Asup bijil, asup bijil, asup. Kelihatan sepele orang napas, tapi ternyata kata beberapa kitab bahwa rahmatnya Gusti Allah untuk alam dunia ini bagaikan jarum atau dom, cara orang Cilacap mah dom jarum, peniti. Nikmatnya Gusti Allah, rahmatnya Gusti Allah yang berbentuk alam dunia itu bagaikan peniti yang dicelupkan ke air laut. Dan kemudian tetesan dari peniti ini baru nikmat dunia. Yang 99,9% nikmat rahmatnya Allah yang lain isinya di akhirat. Jadi panjenengan sadaya, nah di dunia ini nggak usah kecil hati kalau ada orang yang dolim sama jenengan, nyakiti sama panjenengan, nggak minta maaf tapi nikmatnya luar biasa, dia sugih, hartanya banyak, sehat-sehat wae, entah sakit-sakit, tapi jenengan didolimi sama orang itu, tapi nggak terus diberikan balasan berupa laknat di dunia, tenang wae, masih aya akhirat yang ternyata bagi orang-orang nulacut walaupun di dunia ini masih diberikan rahmat, tapi tidak untuk di akhirat. Na'udzubillahi min. Maka hari ini yang jadi petani, tukang ngagon, gak usah kecil hati. Apalagi hari ini pajak mau ditetapkan 12%. Apalagi lihat berita begitu menyayat hati yang korupsi 300 triliun guys. Saya ulang Pak. 300 kok triliun. Terkadang kita orang kampung lihat duit 100 juta baik belum pernah lihat wujudnya kayak apa. Ya Bu ya? Lah kok korupsi sampai 300 triliun cuma di penjara 6,5 tahun, bayar dendanya cuma 200 miliar. Kita aja yang kerja 6,5 tahun belum tentu sampai dapat gaji 300 triliun. Mungkin jangankan kerja 6,5 tahun, seumur hidup kita kerja belum tentu dapat gaji sampai 300 triliun. Layak korupsi kok 300 triliun cuman di penjara 6,5 tahun. Ini kan jangankan sampean Pak, Bu, setan pun ikut geleng-geleng lihat kejadian di Konoha. Makanya saya dengar kabar Pak Kiai, Pak Ajengan, Pak Kuwu, besok Januari tahun 2025 setan mau pensiun gasik. Gimana nggak pensiun gasik Pak? Orang zaman sekarang korupsi katanya khilaf. Loh 300 triliun kok khilaf, itu gimana ceritanya? Yang disalahin khilafnya gara-gara kena bisikan setan. Padahal kita orang kampung makan satu hari nasi sepiring sama gesek. What is a gesek? Ikan asin. Orang sini nyebutnya naon ikan asin? Asinan. Saya kira asinan itu buah dicampur cabai, dikasih air panas, dikit gula, itu asinan. Di sini asinan ikan peda. Padahal kita orang kampung kalau cuman nuruti perut ini nafsu buat makan nasi putih sapiring, lauknya gorengan peda, udah cukup nikmatnya luar biasa. Maka kita orang kampung begini wae lah prinsipnya. Saya ambil dari ngendikane Allah yarham al-mahfulah Mbah Kiai Khudori, Pondok Pesantren Tegalrejo Magelang. Kalau kepingin hidup mulia, turu sing kepenak,
mangano sing enak. Mapunten ini pakai bahasa Jerman Ibu, jejer kauman. Mangano sing enak, turuo sing kepenak. Bahasa Indonesianya, kalau kepingin hidup berkah mulia, cukup dengan tidurlah yang nyenyak, makanlah yang enak. Apa maksudnya makan enak? Orang kalau biasa ngempet kencot kencot, nah itu bahasa Taiwan itu kencot. Laper. Orang Sunda nyebutnya naon? Lesuk. Pakai kaf belakang enggak? Lesuk enggak? Lesuk. Orang kalau biasa ngempet lesu alias orang biasa puasa, sekali tong bleng adzan maghrib buka puasa pakai apapun mesti rasanya enak. Ya enggak? Tapi memang puasanya puasa yang bagaimana? Dipikir-pikir hari ini di zaman akhir kita puasa malah jadi orang serakah. Kalau puasa makanan apa wae dibeli. Aya seblak, bakso, pingin soto. Udah begitu dessertnya, makanan manisnya, aya kolak, aya dawat, aya es cendol, es serut. Rumput nah sajukut nah dicampur. Namanya manusia, Bu, ya Allah. Udah begitu beli pentol, beli bakso, beli some, ketambahan batagor. Disiap-siapin kabeh penuh sameja. Tapi giliran tong bleng adzan maghrib, cuman minum seteguk air putih sama kurma 3 biji, rasanya udah puasnya luar biasa. Ya enggak? Ya enggak? Yang lain-lain tuh enggak kepikir lagi. Beda lagi sama orang serakah. Puasa kok malah cuma nurutin nafsu. Maka kalau koruptor, pejabat atau kuwu dilantik kok doanya doa buka puasa, bahaya. Jadi pejabat dilantik doanya doa buka puasa, Allahumma lakasumtu wabika amantu. Ya KB kepingin diplok. Aya aspal diuntal, besi dileg, semen diuntut, jembatan dikerikiti, ampe kadal be diuntal. Maka nggak usah kecil hati kalau orang Cisereh sini jadi tukang ngagon, tukang ngarit, tukang macul, sampai tukang rongsok. Itu bukan pekerjaan nista. Saya ulang. Suami ibu atau jenengan ibu sendiri, seorang petani pedagang, kuli bangunan, kuli batu, sampai tukang rongsok, itu bukan pekerjaan nista. Justru yang disebut nista, mereka tikus-tikus kantor berdasi tapi makan duit rakyat, itu baru disebut nista. Nista amat kalau cuman mikirin perut kok korupsi sampai 300 triliun. Kita yang orang kampung cuman makan nasi, lauknya ikan peda aja udah cukup namanya. Maka kalau kepingin hidup mulia menurut Allahyarham Baki Khudari, mangano sing enak, artinya makan enak itu bukan makan pizza, bukan makan hamburger, bukan makan ikan peda, bukan makan pakai sambal krosak juga bukan. Tapi makan enak kalau orang biasa ngempet nafsu, orang biasa ngempet apa tadi? Lesu, maka sekali makan pun pakai apa wae mesti rasana enak ya Bu ya. Tidurlah yang nyenyak. Orang kalau biasa ngempet ngantuk alias seneng qiyamul lail, biasa terjaga pada malam hari, nggak bisa tidur, dia zikir, baca Quran, sholat malam, ayat tahajud, sholat hajat, sholat taubat sampai dilakoni. Inilah ketika nanti tidur walaupun cuma 1 jam nggak menjadikan sakit, malah badannya sehat. Tidur cuman bentar rasanya udah puas karena orang terbiasa terjaga pada malam hari. Maka kenapa mari ngaji ini walaupun kehujanan tetap nu ikhlas. Maka sareng-sareng kita bahas bab ikhlas. Ini ayat titipan amanah dari panitia. Sebab ia amanah wajib saya sampaikan. Punten, begini amanahnya.
mumpuni kayak surat cinta. Ini pasti yang bikin ketua pembangunan Masjid Al-Falah, iya Misbahul Munir, iya kayaknya, iya mah. Mumpuni, ada kabar baik dan kabar buruk. Ngeri banget, iya. Kabar baiknya, kami keluarga besar Jam'iyah Al-Barokah dari keluarga besar Fatayat Muslimat Ranting Ciseruh telah menunggu kedatangan Mbak Mumpuni sekitar 3,5 tahun. Dari mulai tetangga saya meteng lahiran sampai meteng deui. Meteng lahiran sampai meteng deui, ya Allah. Pantes orang 3,5 tahun nunggunya. Kabar buruknya dalam rangka ikut merewangi, ini campur bahasa planet Jawa ini mah. Dalam rangka ikut merewangi pembangunan Masjid Al-Falah, iya masjidna. Masjid Al-Falah iya. Lagi proses pembangunan apa mau renovasi? Tadi informasinya? Oh, ada beberapa yang mau dibenahi. Berarti sedikit aya renovasi atau mungkin untuk kemaslahatan masjid kita Al-Falah dalam rangka ikut merewangi sedikit renovasi pembangunan atau untuk kemaslahatan Masjid Al-Falah. Duit infak sodakoh jariahnya masih di dompet bapak ibu masing-masing. Orang begitu tulisannya, cuma kebablasan bacanya. Bu, iya dalam apakah? Nah, kalau orang Sunda Bandung, saya pernah hidup di Bandung sekitar 5 tahun dulu. Tapi pas saya masih kecil umur 5 tahun. Yang udah lama malah bapak ibu saya, kakak-kakak saya di Bandung. Di pasar, deket pasar Buah Batu. Zaman 2001 dulu. Jadi sedikit bahasa Sunda tapi yang paham bapak ibu saya. Jadi kalau orang Bandung sana, ibu-ibu dipanggil jawabnya kah. Kalau laki-laki nun apa ya? Bukan. Ulan. Kula. Oh, bahasa alusna kulan. Bahasa kasarna nun. Kalau ibu-ibu perempuan kah. Kah apa? Iya. Iya apakah? Bu. Adik cek dulu. Bu. Nah, bapana. Bapaknya apa bapana? Bapana. Bapana saha? Oh, bapana budak. Bapana. Bapana. Punten Pak. Iya, di tengah pengajian saya diminta oleh panitia untuk mengajak sodakoh. Mengajak loh, bukan ditodong, bukan dipalak. Diajak ini, kalau diajak sodakoh, nanti kira-kira ikhlas apa ente? Walaupun ikhlas itu saya, tapi mastatnotum. Apa itu mastatnotum? Sesuai kemampuan. Sodako saya tapi sesuai kemampuan. Yang kiranya sugih, yang kiranya benghar bener. Yang kiranya sugih sodako ya umumnya orang sugih. Gelangnya bisa lengan sampai kelek. Ali-alinya cincinnya bisa keong-keong. Kalung panjangnya pe pusar wudel. Masa sodako buat masjid cuman 2.000. Kan malu sama wudele. Udah 2.000 disolasi pisan. Ya duit tetap duit bunyinya. Tapi mastatnotum sesuai kemampuan. Ini kira-kira kotak infaknya toh siap Bu? Siap? Ayah petugas ngiderin. Punten ibu sebelum diedarkan embernya. Halo ibu, punten. Naik ke atas panggung sini. Akan saya mulai dulu dari Mumpuni. Kenapa Mumpuni ikut sodakoh? Kalau nggak sodakoh, nanti tersiar kabar katanya Mumpuni iya Ustadzah Jarkoni. Bisa ngajar nggak bisa ngelakoni. Jadi kudu dimulai dulu dari saya. Mangga naik di panggung. Kasih nih kadieu ibu kadieu.
Ini nih. Akan dimulai dulu dari saya. Ini belakang jilbab hitam asisten saya. Walaupun asistennya saya yang nyemplungin duitnya, tapi kan duitnya saya. Ya kan informasi biar nggak salah paham. Udah dimulai nih dari saya. Muslimat fatayat bunyai juga. Rebana nggak usah sodakoh. Orang cuman mung-mungan nerima saweran dari saya. Disodakoin habis malah nggak bisa ngemi ayam, repot. Udah dimulai dari saya nih di atas. Maka mangga ibu-ibu silakan ikut ngerogoh dompet ibu. Yang nggak bawa dompet utang bentar sama sebelah. Besok kalau ketemu sarutangin. Bapak-bapak mangga sampai ngerogoh sakatrok. Keuna sarungan berarti ora katrok kan. Setengah naon lah sarogoh-rogohna Pak Kades. Kotak infak ini bukan untuk mengganti dana pengajian ataupun tidak untuk nambahin amplopnya mumpuni, tapi mutlak untuk kemaslahatan masjid kita Al-Falah. Ya Bu ya. Ya Bu ya. Sinambi sholawat. Sallu ala Nabi Muhammad. Kotak infaknya muter. Maulaya salli ala habibikal Mustafa. Salim ya Rabbi ala nabikal mujtaba. Salim ya Rabbi ala nabikal mujtaba. Maulaya salli ala habibikal Mustafa. Salim ya Rabbi ala nabikal mujtaba. Salim ya Rabbi ala nabikal mujtaba. Wa nilam tak Muhammad wa Aba Bakri Siddiq khairat Siddiq sayyidil khulafa. Narju min fadlil maula an'im lana bi syifa. Maulaya salli ala habibikal Mustafa. Salim ya Rabbi ala nabiyikal mujtaba. Salim ya Rabbi ala nabiyikal mujtaba. Wa nilam tak Muhammad Umar ibn al-Khattabi mubasyiran bil jannah wa bil adli syaghira. Narju min fadlil maula aslih bihi halana. Maulaya ala habibikal Mustafa. Salim ya Rabbi ala nabiyikal mujtaba. Salim ya Rabbi ala nabiyikal mujtaba. Wa nilam tak Muhammad Utsman ibn al-Afandi kanzal haya wal iman wa mushtaqat du'afa. Narju min fadlil maula iqdi hawaijana. Maulaya ala bibikal Mustafa. Salim ya Rabbi ala nabiyikal mujtaba. Salim ya Rabbi ala nabiyikal mujtaba. Wa nilam tak Muhammad Irman Ali Haidara zikrah nabiyil wali wa sayyida syurafa. Narju min fadlil maula farrij bihi hammana. Maulaya salli ala bibi
كالمصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى Sallu ala Nabi Muhammad. اللهم صل عليه. Kotak infaknya tetap berjalan, infaknya tetap keliling, ngajinya dilanjut untuk efisien waktu. Saya mewakili segenap panitia mengucapkan banyak terima kasih atas sodakoh panjenengan. Allah telah berjanji, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabilla fi kulli thumbulatin mi'atu habbah. Orang yang bersodakoh membelanjakan hartanya di jalan yang Allah ridhoi, Allah menggambarkan sodakoh panjenengan bagai nanam biji hiji, tumbuhnya 7. Setelah tumbuh 7, setiap tangkainya cabangnya 100. 100 kali 7 sama dengan 700. Masih juga ditambah janji Allah, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan menambah jumlah pahala kangge wong-wong yang suka membelanjakan hartanya teng dalan sing Allah ridhoni. Amin Allahumma. Jenengan sodako hari ini berupa uang. Halo, sodakon jenengan hari ini berupa cicis. Nanti Gusti Allah mengembalikan jenengan tidak berupa cicis lagi, tapi gantinya dari Allah dengan badana sehat, sehatnya walafiat, anaknya soleh solehah, sehat dohir batinnya, keluarganya adem ayam tentrem, usahana lancar, karirnya bagus, diguyup rukuni tetangga. Itu adalah ganti dari panjaran bersodakoh buat nolak bala, narik rizki. Insya Allah rizki yang bawa manfaat. Allahumma. Maaf nih bagi yang masih kehujanan, ya hujana awet pisan kayak utang na tetangga. Jadi punten, kalau panjenengan mau cari lokasi yang lebih sekecok, lebih luwes buat ngaji, mangga masih aya di teras sarambiknya Masjid Al-Falah. Soalnya punten, man arafa nafsaha man arafa rabbaha. Orang kalau bisa membaca kemampuan dirinya sendiri, berarti bisa membaca apa yang Allah kehendaki. Jadi maksudnya kita harus tahu dengan porsi badan kita sendiri. Contohnya nih, mungkin yang lansia ataupun maaf punya riwayat penyakit, jangan memaksakan untuk berdiri nangtung, apalagi kehujanan, kakinya basah, udah melar sampai melar karena kehujanan dari tadi. Jadi punten, masih aya di serambi kita Masjid Al-Falah. Mangga-mangga kalau mau cari tempat yang lebih nyaman, Ibu. Enggak, tetap di situ. Sampai jam 5 loh Bu. Tenan naon. Masya Allah, tepuk tangan dulu dong buat warga masyarakat Cisereh nih. Semangatnya luar biasa. Yang penting tertib. Soalnya punten sering di lokasi pengajian saya sampai banyak yang pingsan dan lain-lain, apalagi kalau cuacanya panas. Ini agak adem, alhamdulillah aman. Cuma yang sepuh-sepuh ya monggo ayo Mas Tatoktum juga sesuai kemampuan badan ya Bu ya. Jadi jangan memaksakan kehendak. Kalau kiranya nanti udah pusing, capek, ya cari lokasi yang bagus. Apalagi masjid kita Al-Falah ini sesuai dengan kitab, memang bangun masjid ya begini nih, Masjid Al-Falah nih. Bangun masjid bukan berarti dumeh paham agama ataupun sugih langsung ngebangun, itu enggak. Harus musyawarah dulu orang bangun masjid, ada ilmunya. Di antaranya di dalam kitab Azkarun Nawawi dijelaskan barang siapa ngobrol-ngobrol babagan duniawi di dalam masjid, maka selama 40 ibadahnya tidak diterima oleh Gusti Allah. Na'udzubillahi min. Tapi di Azkarun Nawawi enggak dijelasin tuh 40 ini apa 40 hari,
Apa 40 bulan? Apa 40 tahun? Jadi keterangannya kalau di dalam masjid kok sampai ngobrol-ngobrol bab duniawi selama 40 ibadahnya nggak diterima. Maaf punten. Ibu-ibu sholat jamaah di masjid kadang-kadang wong mukena aja belum dicopot, baru aja selesai sholat udah tanya mas sebelah, yuk wingi sing nguli arisan sah. Ini kan secara nggak langsung bab duniawi nih, ataupun musyawarah pengajian. Biasanya kan di masjid nih musyawarah ngerembuk pengajian, ketua panitianya menyampaikan, Bapak Ibu, ini kita besok Masjid Al-Falah akan mengadakan pengajian sareng jamaah Al-Barokah. Ini terkumpul dana sekitar 30 juta. Ini panggungnya, layos tarupnya minta 4.500.000. Sound systemnya kudu nusae sekitar 2.700.000 perak rupiah. Terus lagi aya snack, aya daharan, aya makanan, ini semua dari jamaah. Belum lagi buat buah-buahan, ini buat ngejamu mumpuni saprasmanannya, ini sekitar 1.550.000 rupiah. Belum rebananya nanti ya sekitar, mintanya berapa nih rebana? Karena santri dari Meriki mau ke Meriku di sekitar 1 juta wong budak sini wae, itu berarti sekitar tersisa tinggal 15 juta. Oh ya, satu lagi nih, amplop mumpuni tuh belum tuh. Ya Allah, ini kalau bahasnya begini walaupun bab pengajian, tapi kok di dalam masjid secara tidak langsung ini sudah urusan bab duniawi. Maka kenapa para wali songo dulu ketika menciptakan langgar membangun musola itu antara serambi luar teras sama ruangan dalam lebih lebar serambinya ketimbang ruangan dalamnya. Monggo saged panjenengan kalau biasa ziarah wali songo tuh langgar-langgarnya para wali, jadi antara ruangan dalam yang buat sholat sama serambinya itu lebih lebar terasnya serambinya ketimbang ruangan dalam. Dalam rangka apa? Ya ini ambil dari kitab Adhkarun Nawawi supaya ketika sholat selesai, aya ngaji, aya musyawarah, aya orang ngobrol itu di teras serambinya, tidak di dalam masjidnya. Khawatirnya kalau ngobrolnya di dalam masjid tanpa kita sadari ngobrol bab duniawi, aya ngomong kotor, aya ngomong kasar di dalam masjid, ini kata kitab Adhkarun Nawawi sampai 40 ibadahnya nggak diterima. Na'udzubillah. Maka dari tanah Jawa, Madura sampai Jakarta, Serang, Banten pun masih tanah Jawa. Jadi kalau langgar-langgar dulu itu modelnya kayak masjid kita Niki Al-Falah. Ini karena pakai ngilmu. Berarti yang punya duit, yang punya dana, panitianya nggak cuman ngebangun, tapi tanya dulu sama para ajengan, Kiai, nih bagusnya masjidnya bagaimana nih supaya kebangun antara kolahnya, tempat wudhunya, kamar mandinya, sampai serambi dan penempatan ini semua pakai ngilmu. Kalau nggak pakai ngilmu yang ibadahnya jadi bubrah. Maka alhamdulillah masjid kita pun hari ini selalu makmur. Saya dengar-dengar Masjid Al-Falah apalagi kalau jamaah subuh, jamaahnya penuh sampai luar. Tapi di luar wae nggak masuk sekalian. Udah kebiasaan bijil. Maka monggo masjidnya sudah dibangun, mari kita makmurkan kangge sholat jamaah, kangge ngaji untuk hal yang manfaat supaya benar-benar kita manggen nanggone omahe Gusti Allah, kaparingan berkah sorga nangarsane Gusti Allah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Lanjut ente sampai jam 5 sore sholat asarnya setengah genep. Ya Allah, mudah-mudahan sampai pun acara lancar barokah. Allahumma shallu ala Nabi Muhammad. Imam Al-Ghazali mengatakan halakan nasu kulluhum ilal ulama. Setiap kita ini bakal musnah
Setiap kita yang napas bakalnya hancur. Ya napas kita kelihatannya sepele emang. Satu serotan napas dalam satu hari itu kalau dirupiahkan mahal harganya. Untuk hidup kita harus nyedot oksigen, harus nyedot nitrogen. Oksigen 1 liter di rumah sakit harganya 25.000 rupiah guys. Nitrogen 1 liter di rumah sakit harganya 10.000 rupiah. Padahal supaya kita hidup satu hari kita harus nyedot 2.880 liter oksigen dan harus nyedot 11.000 liter nitrogen. Kalau dirupiahkan bayar berapa dalam sehari? Saya hitung demi sampean biar paham. 2.880 liter oksigen ping harga selawe rupiah sama dengan 70 juta rupiah. Itu oksigennya. Nitrogennya 10.000 harganya dikali 11.000 liter nitrogen sama dengan 182 juta rupiah ditambah 70 juta rupiah sama dengan 194 juta rupiah sedina cuman buat napasnya wungkul. Itu dalam satu hari 194 juta rupiah dalam sehari buat napas wungkul. Cara Cilacap wungkul itu tok. Sini wungkul. Cara Cilacap tok tapi lebih mantep. Saya ulang. 2.880 liter oksigen ping selawe rupiah sama dengan 70 juta rupiah ditambah 11.000 liter nitrogen ping rega 10 berarti 110 juta rupiah. 110 juta rupiah ditambah 70 juta rupiah sama dengan 180 juta rupiah sedina cuman go ambekane tok. Saya direwangi nanti tok bu. 180 juta rupiah ping 30 dina sebulan berarti sama dengan 5,5 miliar per bulan buat ambekane. Jangan kebablasan sampai bawah belum tak tok. Itu 5,5 miliar satu bulan cuman buat napas wungkul. Ternyata gratis. Kok kita napas saja kelihatan sepele padahal rahmatnya Gusti Allah luar biasa. Dan kita diingetin nih, setiap kita bakalnya musnah ilal ulama kata Imam Al-Ghazali. Kecuali para ajengan, kecuali para ulama. Siapa para ulama yang punya ilmu? Siapa yang punya ilmu? Pak Ustadz, Pak Kiai, Akhinal Kiram, Romo Kiai Haji Rusdi Maulani, alim. Kiai Ahmad Nawawi, alim. Kiai Misbahul Munir, alim. Itu para ulama. Tapi Pak Misbahul Munir gak usah kegeeran. Masih ayat lanjutannya tuh kata Imam Al-Ghazali. Wahalakal ulama, dan setiap yang namanya ulama kulluhum juga bakalnya musnah illal amilin, kecuali orang-orang yang mengamalkan ilmunya. Bu, halo. Ternyata kata Imam Al-Ghazali yang alim saja bakalnya musnah. Berarti Kiai Rusdi Maulani musnah. Saya direwangi. Ulang. Berarti yang alim saja bakal musnah. Kiai Rusdi Maulani, Kiai Ahmad Nawawi, Kiai Misbahul Munir mumpuni ora. Ini bukan saya licik, enggak. Kan saya bukan ulama. Saya bukan kiai, saya santrinya Ki Rusdi Maulani malah. Berarti kalau Ki Rusdi Maulani musnah, mumpuni, hancur. Orang kiainya aja musnah,
apalagi mumpuni cuman santri, hancur berkeping-keping mah. Tapi ternyata ilal amilin, kiai aja musnah, ulama aja musnah, dan ternyata ilal amilin, kecuali yang mengamalkan ilmunya. Punten-punten kata Imam Al-Ghazali, yang alim saja kalah titel sama orang yang mengamalkan ilmunya. Soalnya orang kalau ngamalin ilmunya berarti paham apa yang jadi makom derajatnya. Punya ilmu ya harus diamalin. Jangankan yang punya ilmu kayak Pak Kiai. Ada satu riwayat masih di kitab Hilyatul Aulia. Dulu ada orang lagi ngeduk makom. Ternyata pas lagi ngeduk makom, di sebelah luangan kuburan itu kain kafan mayit tetangga kuburan itu ternyata ikut kegaruk, dan ternyata kain kafannya itu kelihatan. Dan ternyata ada riwayat ini dulu kuburan yang tetangga sebelah udah sekitar 50 tahun yang lalu, cuma tidak dikasih cara cilacap ayah patok cungkup. Cara sini apa nyebutnya ya? Sarwa. Cungkup patok. Gak dikasih patok, dan gak ada yang zaman dulu itu memuliakan makom kuburan sebelah. Tapi ternyata sesepuh ulama di situ menjelaskan, kok ini kuburan 50 tahun lamanya kain kafannya masih utuh. Akhirnya diriwayatkan ternyata kuburan yang kain kafannya sudah 50 tahun ini masih utuh, jebule waktu hidupnya bukan ulama, memang bukan kiai, bukan pemuka agama, hanya seorang orang kampung, tapi nggak pelit masalah ngilmu. Ada orang ngagon nggak bisa diajarin ngagon. Ada bujang baru lulus dari pesantren gak bisa nyangkul, diajari nyangkul yang bener bagaimana. Sampai-sampai ayah santri baru lulus dari pesantren gak bisa caranya dandani gendeng bocor, dikasih tahu caranya masang gas LPG. Emang ada mau 50 tahun yang lalu, ini kitabnya Hilyatul Aulia. Gak tahu tapi diajarin. Hanya sekedar orang biasa, memang bukan ulama, tapi nggak pelit masalah ilmu. Dia tahu caranya yang bagaimana bagus, lang kemudian diajarkan kepada orang yang nggak tahu. Ternyata sampai 50 tahun baru ketahuan itu makom orang biasa, tapi nggak pelit masalah ilmu. Jadi ternyata orang yang mengamalkan ilmu itu statusnya lebih tinggi kalau hanya sekedar punya ilmu doang. Makanya ini di sini dijelaskan kata Imam Al-Ghazali, ulama saja musnah ilal amilin, kecuali yang ngamalin ilmunya. KTP-nya Islam, sholatnya nggak ketinggalan, amilin berarti ngamalin ilmunya tuh. Sholatnya nggak ketinggalan, di masyarakat kelakuannya saya, amilin, ngamalakin ilmunya. Sholat jamaah nggak pernah telat sama keluarga, omong omongnya bagus, nggak pernah ngomong goreng, berarti amilin, ngamalin ilmunya. Senang sodakoh ke masjid sama istri dan anak sendiri, nggak pelit, amilin, ngamalin ilmunya. Soalnya sering di masyarakat, di masjid senang sodakoh, tapi ke istri sendiri pelit. Ayah di sini yang begitu. Sarwa, ayah suka sodakoh ke masjid tapi sama anak istri sendiri pelit. Ayah angkat orangnya, angkat ya Allah, pecisnya warna naon? Hidung Pak Haji nu pecis songkoknya bodas, selamat ini. Ternyata banyak orang yang nun sewu, saya sendiri pun lagi belajar. Karena terkadang ada orang yang ahli zikir tapi biwirnya masih suka nyinyir. Ayah, lebih parah mali sholat ente, baca Quran ente, zikir babar belas, tapi mulutnya julid. Ayah, berangkat orangnya, berangkat. Ya Allah, kerudungnya warna naon? Hidung
Jilbabna warna hidung. Bajunya warna naon? Baru kali ini nih pengajian buanyainya buat tumbal baru ayah ya. Untung saya orangnya nggak tersinggungan. Kalau tersinggungan langsung pulang kan jadi nggak nerima amplop. Salu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli. Soalnya punten-punten di masyarakat sering udah tahu ilmunya tapi nggak mau ngamalin. Ini yang paling bahaya malah. Lebih-lebih beramal nggak tahu ilmunya juga lebih parah deh. Maka amilin, orang yang mengamalkan ilmunya adalah benar-benar orang yang mulia derajatnya, lebih mulia ketimbang cuman punya ilmu. Bu, hari ini kita praktek bareng-bareng jadi insan kamil. Insan kamil itu insan yang sudah mencapai martabat paling tinggi, nggak pernah problematik. Ketika sodakoh gak mau disanjung, gak mau dipuji, beliau hanya mencari rahmat ridhonya Gusti Allah. Ini namanya insan kamil. Soalnya terkadang di hari ini banyak orang tua kepingin punya anak soleh solehah, tapi orang tuanya wae tidak bisa memberi contoh. Kepingin anaknya soleh solehah, bapaknya bikin story di WhatsApp tulisannya bojomu semangatku. Bikin status lagi istri tetangga lebih menggoda. Kepingin punya anak soleh solehah, bapaknya wae nggak bisa jadi contoh baik, nggak bisa jadi teladan. Udah bapaknya begitu, istrinya nggak ketinggalan. Mau senam bikin status, arisan gawe status, nyindir tetangga bikin status. Baru ayah masalah sama suaminya bikin status, ngomongi anaknya bikin status, nggak dapat arisan pun bikin status. Sampai-sampai baru mules perutnya bikin status. Panggilan alam lagi mules nih guys. Katanya kepingin punya anak soleh solehah, tapi kita terkadang orang tua belum jadi insan kamil. Padahal kan buah jatuh gak jauh dari pohonnya. Orang anak cerminannya orang tua. Kalau buah jatuh gak jauh dari pohonnya, kalau mirip banget orang tuanya, namanya buah jatuh sepohon-pohonnya. Ya iyalah, anak mesti nyontoh orang tuanya lah. Katanya bapak nakalong, budak nakampret. Berarti kalau bapak nyolong, anaknya nyopet. Zaman sekarang orang tua maksa kepingin punya anak soleh solehah, orang tuanya dulu dong yang ditata. Soalnya zaman akhir ini masya Allah bu, pergaulan bocah itu kebablasannya luar biasa. Punten-punten nih. Padahal kita lahir di dunia dalam keadaan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita lahir ini sudah dalam keadaan sebaik-baiknya bentuk. Tapi setelah saya meniteni dan menengeri, kenapa ngedidik budak itu susahnya luar biasa Pak. Tapi kok kalau mendidik hewan sekali ajar langsung jadi. Tuh saya lagi melakukan survei. Ibu ayam ngajari ciak, Sunda kan nyebut anak ayam ciak. Kah? Pitik. Saya belajar dari orang Bandung. Anak ayam di sana disebutnya ciak. Di sini bentar. Mungkin karena pengaruh masih Jawa Tengah ya Bu ya. Jadi jenengan Sundanya itu Sunda mepet jenengan gitu. Udah bener-bener saya udah merangkum pakai bahasa Sunda. Di Sunda itu anak ayam disebut ciak. Di sini anak sapi disebut ini Jawa ini mah. Ulang bareng-bareng berarti jenengan Jawa. Anak sapi namanya anak kebon namanya gud. Jawa ini mah.
Lagi-lagi anak cicak namanya Sawia, Sartina. Mulai bingung lagi, anak tekek namanya Cecek, ya jauh. Itu beda jenis, Ibu. Kalau bahasa Jawa anak cicak namanya Sawia. Lagi-lagi nih, anak mentok namanya Ih, pada ki Jawa gie. Anak embe namanya Ih, Jawa maning gie. Saya nggak expect banget Bu, yakin. Saya kira itu sini ya agak Sunda betulan lah, agak kayak kekuningan gitu toh Bu. Kalau di sana ya anak ayam namanya Ciak, ternyata di sini anak ayam namanya Pitik. Oke. Saya direwangi Bu. Ibu ayam ngajari Pitik koreh. Tahu koreh ente? Koreh itu ayam cari makan. Sini nyebutnya naon? Koreh. Bedanya cuma ditambah koko. Mungkin karena ayamnya berkokok jadi koreh. Kalau di Cilacap tempat saya di Jawa Tengah, dulu pas saya masih kecil, ibu saya ngomong begini, "Nok, aja mangan brutu." Kalau makan brutu mangkok ngomong emang mencel ya kayak silit pitik. Jadi bocah mangan ceker supaya pinter kokoreh. Kokoreh itu Cilacap nyebutnya golet. Ayam golet pangan, golet remis namanya kokoreh. Kalau dari kecil udah kokoreh pengalaman, dari kecil kokoreh ilmu, maka besok gede nggak usah kokoreh duit. Nanti duit yang ngintil sama orang yang biasa kokoreh pengalaman dari sejak kecil. Kalau orang Cilacap mah, jadi dari kecil saya mangannya ceker wae. Jebule supaya gede pinter kokoreh duit. Emangnya gue wanita apa? Diem-diem sebelah kanan menghanyutkan. Jadi dari tadi si ini disebut tukang kokoreh duit dia. Jadi kalau di Cilacap kokoreh ayam golet pangan. Ibu ayam ngajari Pitik kokoreh, besok gedenya si Pitik ini pinter kokoreh sorangan. Ya enggak? Entok ngajari Meri berenang, Meri diajarin berenang sekali, besok udah pinter berenang sorangan. Ya enggak? Lagi nih, Merpati ngajari Piyik terbang, Piyik diajari terbang sekali, besok pinter terbang sendiri. Tapi kenapa ngajarin anak gak sekali langsung jadi? Karena di dalam Al-Quran anak itu disebut al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Ternyata di dalam Al-Quran salah satu perumpamaan anak niku bagaikan perhiasan. Angel goletane, angel menjaganya, pantes baik kalau ngedidik anak itu susah. Karena anak saja disebut perhiasan, jaganya susah banget. Sekali bengkok sedikit aja langsung patah, rusaklah kalau sekali didiknya salah. Maka pantes lain didik anak zaman sekarang beda sama zaman dulu. Katanya nggak boleh dibanding-bandingin, mumpuni lah, nggak dibandingin gimana, orang bedanya jauh. Ya Bu ya, lah dulu ketika ngedidik anak cuman pakai bahasa isyarat, anak dipelototin aja zaman dulu udah takut. Hari ini anak dipelototin malah balik melototin Bu, sampai busungin dada malah nantang gelut. Anak zaman sekarang tuh. Dulu ketika orang tua cerita, Nok ngaji nu pinter, sekolah nu bener, iya bapak tiap hari jadi petani di sawah kayak orang-orangan sawah. Hideng pun dilakoni, nungsang jempalit sirah kanggo sampean kanggo siram masang geger adus keringet banting tulang setengah mati buat ngebiayain kowe sekolah. Makanya sekolah ngaji nu pinter. Orang zaman dulu dikasih tau begitu langsung manut. Hari ini orang tua ngomong ngaji sekolah sing pinter ge, bapakmu wis kesel capek biayain kowe. Anak jawab, ih itu kan udah kewajiban orang tua ayah.
Bingung lagi orang zaman sekarang ngedidik, Pak. Ada lagi nih. Dulu ketika bapak mendidik anaknya pakai nada agak keras untuk mendisiplinkan anaknya. Ulah begitu. Aja kayak gue bahasa Sunda naon. Ulah gitu. Bapak ngucap zaman dulu, ulah gitu, anak langsung nurut. Tapi hari ini ketika seorang bapak mengucap ulah gitu, anak jawab, ayah jahat. Ayah udah kayak dulu. Ayah udah gak sayang sama aku. Bocahnya langsung bikin surat mangkat minggat. Mental anak zaman sekarang begitu tuh. Gak dibandingin gimana, orang bedanya jauh. Zaman dulu Bu, bocah sekolah kok sampai kukunya panjang dikit diseblok tuding penggaris panjang sama gurunya, gak masalah. Ketika sampai rumah kok si anak laporan habis diseblok tuding penggaris panjang oleh gurunya, malah ibunya ngucap pantes ke diseblok. Orang ngomong benakal pantes benang sekolah ke ditabok nang gurumu. Orang tua zaman dulu tuh begitu. Kenapa? Kalau orang tua zaman dulu punya prinsip anak sekolah gak harus pintar, tapi kudu belajar adab. Makanya kalau anaknya sekolah, orang tuanya masrahin pakai akad, ada perjanjian tuh. Malah orang tuanya sambil nyangking gula kopi teh. Datang ke sekolah, Kiai, Pak Guru, ini budaknya saya. Memang saya hamil melahirkan, saya yang ngebiayain Kiai. Tapi kalau di sekolah anak saya nakal, di pondok anak saya melanggar aturan, tabok baik pokoknya ikhlas saya. Diserentik baik kupingnya ikhlas saya ridho Kiai. Karena kalau anak saya di sekolah mampu menghormati gurunya, mampu takdim kepada kiainya, tandanya saya sukses jadi orang tua yang telah mendidik anaknya. Itu orang tua zaman dulu tuh begitu. Tepuk tangan dulu Pak. Tapi hari ini orang tua hanya mementingkan anak pintar. Makanya kalau anaknya bodoh, orang tua jawab ngomong, wis dibiayani, dibayar kok. Bocah si bodoh baik sing disalahin gurunya. Tapi giliran anaknya pintar, orang tua zaman sekarang ngucap, saha dingin wong tuane. Gitu kata orang tua zaman sekarang. Pantes baik kalau hari ini ada bocah di sekolah nyalahin aturan, kok sampai dijiwit, diselentik sama gurunya, sampai rumah itu budak laporan sama orang tuanya, besok paginya gurunya udah di dalam penjara. Iya enggak? Bobroknya pendidikan Indonesia zaman sekarang karena adanya orang tua yang belum ikhlas ngedidik anaknya. Padahal di dalam kitab Ta'limul Muta'alim, kalau orang tua zaman dulu ngasih tahu, no, neng, orang tua itu dibagi tilu, kata kitab Alala. Kaping hiji orang tua bil jazat. Siapa orang tua bil jazat? Orang tua yang mengandung, yang melahirkan, membesarkan, membiayai kita, namanya orang tua bil jazat. Yang kedua orang tua birruh, kiai, guru kita, orang tua yang ngasih pengetahuan kepada kita, namanya orang tua birruh. Dan yang ketiga kata Ta'limul Muta'alim, namanya orang tua bi musoharoh. Mertua itu termasuk orang tua kita. Sampai saking tegasnya di dalam Ta'limul Muta'alim, kalau disuruh menghormati, lebih menghormati siapa, lebih takdim dan berbakti kepada siapa antara bil jazat, birruh dan bimusyawarah, maka harus memilih yang ngasih ilmu kepada kita. Soalnya orang tua bisa mengandung, melahirkan dan mendidik kita sebab udah punya ilmu, dikasih ilmu sama orang tua yang birruh, yaitu orang tua yang ngasih ilmu. Nah, kalau sewu, kalau cuma sekedar punya ilmu, kata Imam Al-Ghazali, akan musnah. Beda dengan orang yang amilun, yang mengamalkan ilmunya. Tapi masih dilanjut lagi, wahalakal amiluna, dan orang-orang yang mengamalkan ilmunya kulluhum bakal musnah illal mukhlisin, kecuali orang-orang yang ikhlas. Dan ikhlas pun kudu hati-hati, soalnya masih di dalam dilanjutkan bahwa wal mukhlisuna
orang-orang yang ikhlas ala hadrin abim, masih dalam pantauan Gusti Allah, masih dititeni sama Gusti Allah. Ini ikhlasnya yang ikhlas bagaimana? Maka alhamdulillah pengajian hari ini saya tadi datang, udah acara sudah dimulai, ternyata langsung hujan. Dan hujannya ini ya Allah kayak diformalin, awet bener ya Bu ya. Saya kadang ini hanya cuma prediksi tapi bukan BMKG. Kalau awannya warna putih kok hujan biasanya rada awet. Beda kalau awannya warna hitam sekali brush langsung lewat doang tuh cuma iklan. Tapi hari ini agak awet, tandanya ini kula panjastoyo supaya istiqomah ngajina. Insya Allah. Ini sekarang jam sabaraha sekarang? Ayuna jam 2. Ya jam 2. Matanya abi orang picek ya. Aku ini bener-bener jam 2. Jam 4 pas guys. Insya Allah pas cukup ya Bu ya. Kurang? Belum cukup? Nanggap sorangan. Soalnya saya datang di sini lebih awal karena memang tadi saya pengajian di Kecamatan Brebes di Kelurahan Limbangan Wetan. Dari Limbangan saya ke sini, dari sini langsung pindah lagi ke Cibarang nanti di Kuncen. Harusnya di Losari, tapi di Losari ada pengunduran jadwal untuk tahun berikutnya karena di musim-musim akhir tahun begini banyak orang liburan, panitianya yang butuh hiburan. Jadi mungkin hanya ada pergeseran waktu. Alhamdulillah saya mengucapkan banyak terima kasih. Seorang saya mumpuni santri masih ta'alum juga. Tenang, saya ceramah bukan karena nafsu, saya ceramah pakai dasar Kiai. Punten, bukan saya bermaksud sombong kalau saya ceramah di kitab A pengarangnya B dan lain sebagainya. Bukan saya sombong, tapi saya meyakinkan dengan saya masih muda, harusnya memang belum wayahnya ceramah saya. Tapi apa yang saya ceramahkan, saya sampaikan kepada jenengan adalah dari guru saya. Berarti saya punya sanad, dan sanad ini menjadikan fondasinya saya. Saya nggak mau ceramah hanya sekedar udah terlanjur terkenal, pernah masuk Indosiar, bahkan sempat viral, kemudian cari materinya hanya cuma lewat internet lalu disampaikan ke masyarakat. Saya nggak mau, karena khawatirnya di akhirat emang Mbah Google mau tanggung jawab. Jadi kenapa kalau hari Jumat pagi itu saya harus free mengosongkan jadwal pengajian untuk mutolaah. Seorang penceramah kok nggak mutolaah, sampai saya kemarin dititipin pesan oleh putra Ahlul Baitnya Tegal Rejo, Pondok Pesantren Magelang, Kinal Kilong Romo Kiai Haji Kiai Mahin. Kiai Mahin titip pesan, orang kalau sudah pekebu itu gak dienakin orang. Gak dienakin itu gimana ya? Disegani. Orang kalau udah disegani oleh orang lain, ini gampang banget kepleset, tergelincir. Karena kalau udah disegani, siapa coba kalau dia salah menegur? Orang udah disegani. Nah, saya masih muda, udah punya status, pernah terkenal, bahkan mungkin jenengan ada yang menyebut saya ustazah. Ketika saya kelakuannya salah tapi udah disegani, siapa orang yang menegur saya coba? Makanya kalau orang udah punya titel disegani, sering-seringlah sowan ke kiainya, sering-seringlah sowan ke gurunya, cari ilmu, ngaji terus, walaupun tukang ceramah tetap kudu ngaji. Supaya apa? Sadar akan makomnya. Karena watil kal ayam nudawiluha bainan nas, kata Allah, bahwa manusia itu telah digilir oleh Allah masa kejayaan dan kelengserannya. Maka kita kudu hati-hati, ada wayahnya di atas, ada waktunya di bawah, ada saatnya lagi sehat, jangan lupa ada waktunya juga pas lagi sakit. Jangan eling Gusti Allah cuma sakit nawukul, lagi sehat pun eling Gusti Allah. Nah ini kita lagi belajar sesarengan, kenapa harus ada jamaah yasinan rutin berarti kan tertib waktunya di hari itu, maka ngajinya kita harus jadi orang yang istiqomah. Inilah kami Jamiah Al Barokah, ibu-ibu yang semangatnya luar biasa. Tepuk tangan dulu buat Jamiah Al Barokah.
Mudah-mudahan tidak hanya hari ini tetap istiqomah, Allahumma kita semua ditetapkan imannya, ditetapkan Islamnya, ditambahkan ihsannya, diberikan sehat panjang Yuswa bermanfaat mubarakah, diberikan zuriat yang solihah, keluarga yang ahli ibadah, taat ibadah, keluarga yang ahlul jannah, pungkasan Yuswa sangat husnul khotimah. Amin Allahumma. Saya harap jangan pulang, jangan kondur, jangan puih ke bumi terlebih dahulu. Mangga kita sadayana oke hikmat mengaminkan doa yang insya Allah akan diimami langsung oleh akhirul kiram Romo Kiai untuk mengimami doa pengawasan Bina Ayana. Saya nggak bisa mimpin doa karena saya hanya seorang santri. Tentu saya tabarukah malah barokah kepada para masyayikh di desa Cisur. Kiai matur nuwun sangat ajengan sadayana terus datang dan amrawih berkait pengawasan hari ini. Takku terima kasih telah mendukung kegiatan kami. Setelah doa usai jenang pulang dengan tidak ada halangan satu apa, bisa bertemu lagi di lain majelis. Amin Allahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa diimami oleh Bapak Kiai saya kembalikan kepada Muqasimul Awqat pembahasan acara sumangga. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Taqabbalallahu minkum. Sakedap pengumuman dari akhirat. Barang siapa berangkat ngaji belum dipimpin doa gugupan uih ke bumi, maka suaminya nikah lagi. Hari ini dari infak kita untuk kemaslahatan Masjid Al-Falah terkumpul dana sebesar ini 9.730.000 rupiah. Saya ulang 9.730.000 rupiah. Pak insya Allah untuk kemaslahatan Masjid Al-Falah. Mudah-mudahan Allah mengganti sedekah panjenengan rezeki ingkang barokah, rezeki yang untuk sambung bekal ibadah. Amin Allahumma. Doakan diimami langsung oleh Bapak Kiai Sumangga. Shallu ala Nabi Muhammad. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi wa yuwafi murjidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa qadri sultanik. Allahumma rasulna mutmainatan qulub rabbin bana bima'adana rabbi alim jalali qawna rabbi faqida wa qasi'atana wa qarabani lana bidina. المتقين والعلماء والعلماء الصالحين الطيبين ورسول الله. اللهم ارفع درجتنا وطول عمرنا واحسن اخلاقنا وبشر رزقنا واحبب لنا اجمعين وتبارك ولوطن من بني ادم عليه السلام. اللهم اني اسالك موجبات رحمتك واجرك مغفرتك والسلامه من كل اثم والغنيمه من كل بر والقول الى الجنه والنجاه من النار وقناعتي بما رزقتني وبارك فيما اعطيتني واخلق علي كل خير في خير. اللهم اجعل معدنا معدا مباركا مهديا هاديا منصورا نصرا مؤيدا معيدا نبيا بأنعمتك يا الله. اللهم اجعلنا وأولادنا وتلاميذنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم
وإياهم من أهل الغير اللهم اجعلنا وأولادنا وتغفرنا من السنة والجماعة ولا تجعلنا وإياهم من أهل البدع والضلالة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم